Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta para hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Pertama-tama, tiada pujian yang pantas kita panjatkan selain kepada Allah Tuhan Penguasa Alam yang telah menggetarkan jiwa dan raga sehingga kita bisa mengikuti lomba pidato yang telah diselenggarakan. Tiada kalimat yang mampu mendatangkan syafaat kecuali bacaan solawat. Untuk itu, mari bersama-sama kita bersolawat kepada kekasih Allah, pemimpin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para keluarga, sahabat dan umat-umatnya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana serta para hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Menurut istilah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin, Al-Quran memiliki keistimewaan yang sangat beragam. Maka dari itu, berdirinya saya di sini bermaksud untuk menyampaikan keistimewaan Al-Quran. Pertama, ibadah yang paling utama seperti sholat tidak sah apabila orang yang mendirikannya tidak membaca surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah merupakan salah satu surat yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi, sholat tidak sah bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, hadis ini mempertegas membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat sebagai salah satu rukun salat. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dari 114 surat yang terdapat dalam Al-Quran. Kedua, kendati Al-Quran relatif tebal, namun Allah membuatnya mudah dihafal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Istimewanya, pada ayat yang serupa Allah ulangi 3 kali lagi dengan redaksi yang sama, yakni pada ayat 22, 32, dan 42 Surat Al-Qamar. Bagi Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Quran mudah dibaca, mudah dihafal karena ditinjau dari beberapa segi. Pertama, mudah bacaannya atau lafadznya untuk diucapkan, dan yang kedua, mudah difahami pengertiannya. Kedua segi ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Quran Surat Maryam ayat 97. Yang dimaksud dengan kalimat bahasamu pada ayat tersebut adalah bahasa manusia. Jadi bukan bahasa Arab saja, nyatanya orang bukan Arab banyak yang fasih, faham, dan hafal Al-Quran. Kesimpulannya, Al-Quran mudah dibaca, mudah dihafal karena Allah telah mempersiapkannya untuk mudah diingat oleh orang-orang dengan latar belakang bahasa apapun dan mudah difahami pengertiannya. Terbukti dengan banyaknya kitab tafsir yang ditulis oleh orang bukan Arab seperti Persia, India, Inggris, dan Indonesia. Bahkan di Indonesia ada tafsir Al-Quran dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan bahasa daerah lainnya. Ketiga, Al-Quran adalah sebagai obat atau penawar.
Allah berfirman yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Isra ayat 82. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, Syekh Nawawi menceritakan tentang seorang wanita tawanan yang lari dari negeri kafir. Ia berjalan kurang lebih 1000 km dalam keadaan tidak makan apapun. Kemudian setiap kali ia merasa lapar, ia membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, lalu ia merasa kenyang. Keempat, Al-Quran menceritakan kisah nyata dan dapat dibuktikan. Allah berfirman yang artinya, dan kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Misalnya ketika Allah berfirman, Ghalabatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Ar-Rum ayat 2-4. Secara historis, memang bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia. Namun Allah memberi kabar gembira kepada Nabi bahwasannya bangsa Romawi akan menang dalam beberapa tahun lagi. Dan terbukti 7 tahun kemudian bangsa Persia bertekuk lutut di hadapan bangsa Romawi. Menurut pakar bahasa Arab, arti dalam beberapa tahun lagi pada ayat tersebut adalah tentang waktu antara 1 hingga 10 tahun. Sekian dari saya. Wallahul musta'an ila ahsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.